sehati melawan virus perpecahan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, Saudara. Amin. Baik dalam rumah tangga kita, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam organisasi kita, Saudara. Ada banyak yang terjadi dan itu bisa menyebabkan perpecahan, menyebabkan perpisahan di antara kita, Saudara. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar kebenaran untuk kita sehati melawan virus perpecahan ini. Amin. Baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam organisasi kita, juga di dalam pelayanan kita bergereja sekarang. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Buka Alkitab Saudara, gadget Saudara, di mana ada Alkitab di situ, namun jangan buka yang lain ya. Sengaja saya tidak tampilkan ayat di slide hari ini. Ayo kita buka Alkitab kita di tangan kita masing-masing. Sudah semua? Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kalau sudah, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Saudara ayat yang kedua, dan nanti ayat yang ke-15 kita bersama-sama. Perikopnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, dengan dapat kamu satu pikir dan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 12. Hai saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu kamu masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu kamu tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berkata-kata. Sama-sama, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apa yang kita baca hari ini, saudara-saudara, satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kita tahu iblis itu adalah bapa segala penipu, bapa segala pendusta, dan juga pembunuh. Alkitab berkata, saudara, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya sejak awal iblis sudah berusaha
merusak hubungan manusia dengan Tuhan melalui apa? Melalui tipu dayanya. Saudara tahu siapa yang ditipunya awalnya? Hawa, saudara. Dia menipu nenek moyang kita namanya Hawa. Ya. Dan akhirnya itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah yang menyebabkan manusia tidak lagi taat kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memerintahkan kepada manusia supaya tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Tetapi iblis menipu manusia, memperdaya manusia, saudara. Dan manusia itu gampang sekali tergoda. Manusia itu kadang-kadang tidak punya prinsip, saudara. Karena kenapa? Dia memikirkan kepentingan dirinya sendiri, egonya, saudara. Sehingga dia melupakan kebenaran dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai orang percaya harus waspada dengan adanya virus perpecahan di antara kita. Gampang sekali sebetulnya terjadi perpecahan, khususnya di dalam pelayanan gereja. Gampang sekali sebetulnya terjadi perpecahan di dalam rumah tangga, saudara. Karena kenapa? Egois, mementingkan diri sendiri. Alkitab tadi sudah jelaskan kepada kita, saudara, agar kita tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Agar kita sehati, sepikir, agar kita satu tujuan, saudara, dalam kehidupan ini. Inilah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan juga gereja hari-hari ini, saudara. Banyak rumah tangga yang berantakan, cerai dan lain sebagainya, karena tidak saling mengalah satu dengan yang lain. Karena hanya melihat kejelekan pasangannya masing-masing, tidak melihat kelebihan. Amin. Itulah yang terjadi juga dalam pelayanan, saudara. Saling menjelekan satu dengan yang lain, tidak mau mengalah satu dengan yang lain, suka menceritakan kekurangan-kekurangan sesamanya. Itu yang menyebabkan perpecahan dalam gereja. Andai saja kita mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus saling mengasihi, saudara, maka hal itu tidak akan terjadi. Sekiranya ada orang yang tidak menyukai hidup kita, saudara, kalau orang itu mengerti kebenaran, kalau orang itu ada kasih dalam dirinya, maka dia akan datang kepada kita untuk berbicara. Amin, saudara. Karena kasih yang tersembunyi, yaitu lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Alkitab berkata demikian. Datanglah. Kalau kita mengasihi seseorang, kalau dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, kita datanglah kepadanya. Berbicaralah, saudara, satu dengan yang lain. Amin. Jangan cerita kepada yang lain. Apa artinya itu kalau cerita kepada yang lain? Itu artinya sama kita sedang membuat orang yang sedang kita menceritakan kelakuan mungkin yang tidak baik terhadap orang tersebut, itu menyebabkan orang yang kita ceritakan ini juga ikut membenci orang tersebut. Amin. Ikut juga dia berpikir negatif terhadap orang tersebut. Oleh sebab itu, biarlah hati kita ini, saudara, penuh dengan kasih kepada sesama. Jangan membenci. Amin. Jangan gosip. Ya. Semakin digosok, semakin sip. Itu artinya gosip, saudara. Nah, hari ini apa aja
yang dapat kita lakukan, saudara, untuk dapat menangkal virus perpecahan. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita hari ini. Yang pertama adalah memiliki kesatuan. Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua tadi jelas berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa itu? Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tulis di sini bahwa Tuhan menghendaki agar semua orang percaya itu memiliki kesatuan hati. Amin. Memiliki tujuan dan kasih. Hal ini tercermin dalam surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi. Ingatlah ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Kan gitu. Kita runtuh, saudara. Maka kita harus mempertahankan yang namanya kesatuan itu. Katakan amin. Amin. Ya, kita harus mempertahankan itu. Kita harus saling mengasihi, saudara, agar kita tetap bersatu. Di situ dikatakan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, saudara, dalam kehidupan kita. Jangan kita egois. Itulah yang menyebabkan perpecahan karena keegoisan. Tidak mau bersatu, ingin bersaing, saudara. Tapi kalau kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Katakan amin. Amin. Ya. Kalau ada kesatuan, kita akan menjadi kuat. Kerajaan Allah dibesarkan, saudara. Nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup, pelayanan, dan rumah tangga kita. Amin, saudara. Jadi miliki persatuan ini, miliki kesatuan ini dalam kehidupan, saudara. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan kita terpecah-pecah. Sekalipun ada masalah di antara kita, mari kita selesaikan dengan kasih. Karena kita punya tujuan apa? Memuliakan nama Tuhan. Coba bayangkan, saudara, kalau kita terpecah-pecah, kita saling menjelekkan satu dengan yang lain, tidak ada kesatuan di antara kita. Apa nama Tuhan dimuliakan? Tidak. Apa nama Tuhan disenangkan? Tidak. Tetapi kalau kita memiliki kesatuan, justru dari situlah nama Tuhan dimuliakan